Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Pak Oma, anak-anak, saudara-saudara sekalian, kembali kita akan bersama merenungkan firman Tuhan melalui program Sapaan Gembala GKI 5. Hari ini Selasa, tanggal 30 Juli 2024. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik dan indah pada saat ini kembali kami bersehati datang kepada Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah setiap kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus terangmu pelita hatiku. Seri terakhir di bulan ini tentang lagu-lagu Taizé. Lagu itu demikian bunyinya. Ya, lagunya sangat indah ya Bapak Saudara, menegaskan kepada kita bahwa Yesus sebagai terang pelita hati kita di tengah kegelapan dunia yang sering kali bisa menguasai hati kita. Dan biarlah kita juga terus boleh menyambut cinta Tuhan ketika kita boleh mendengar firman-Nya. Saya teringat salah satu ayat yang menegaskan akan hal itu dari 2 Petrus 1 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sama seperti sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara, firman ini merupakan nasihat Petrus kepada jemaat Kristen pada saat itu yang mulai terombang-ambing oleh berbagai ajaran, terutama penafsiran kitab suci oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau oleh orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, Petrus mengingatkan bahwa Yesus itu adalah seperti pelita yang sudah nyata digenapi atau merupakan penggenapan dari kitab suci. Petrus menegaskan bahwa firman yang tertulis dalam kitab suci semuanya mendukung akan kesaksian Yesus sebagai juru selamat. Bahkan Petrus memberikan kesaksian dia sendiri sebagai saksi hidup melihat bagaimana ketika Yesus dimuliakan, ada kehadiran Elia dan Musa sebagai salah satu wakil gambaran perjanjian lama yang diyakini orang Yahudi, yang juga meneguhkan akan kealahan Yesus ketika Petrus menjadi saksi Yesus dimuliakan atau Yesus bertransfigurasi ya. Ini menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh sang firman itu. Dan Petrus mengatakan ketika kita mempercayai sang firman itu seperti pelita di tengah kegelapan. Petrus juga menegaskan untuk kita sungguh-sungguh percaya kepadanya sehingga hidup kita dipenuhi cintanya, hidup kita bisa menjadi kesaksian kebaikan kasihnya, hingga kita bukan hanya percaya kepadanya tetapi sungguh-sungguh terinspirasi dan mau berbagi menyatakan cinta kasih Tuhan kepada dunia. Kiranya firman dan lagu ini menyangka kita untuk terus boleh mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menerangi hati kita
dan kita pun boleh terus menyatakan kasih-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik dan indah pada kesempatan ini. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kami untuk boleh senantiasa menghidupi Yesus Kristus Sang Firman itu seperti pelita di tengah kegelapan dunia oleh berbagai informasi, berita yang menyesatkan, yang membingungkan, tapi juga menjadi tuntunan di tengah segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, kesedihan. Tuhan, kami mendoakan saat ini untuk Oma Budi, Oma Nani, Oma Sylvia Intan, Oma Theo, Oma Heni Cahya, Oma Everdin Christine, Bapak Effendi, biarlah mereka senantiasa mendapatkan limpahan kasih karunia Tuhan selama menjalani hari-hari mereka di usia senja, dan biarlah firman-Mu senantiasa menjadi tuntunan, penghiburan, dan kekuatan. Berdoa juga untuk mereka yang dalam usaha pengobatan, pemulihan, untuk Ibu Tresna Ningsih, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, Ibu Silvi Verina, Ibu Monika Manurung, Bapak Milmanorek, Ibu Josephine, Bapak Heri Chandra, dan mungkin yang lainnya yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Limpahan rahmat dan cinta-Mu terus melingkupi mereka. Kekuatan, kesembuhan daripada Tuhan juga terus mereka alami, rasakan, untuk terus meneguhkan iman percaya mereka, untuk terus berharap kepada Tuhan. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Pada tanggal 29 Juli ada Bapak Randy Hartono. Pada tanggal 30 Juli ada Ibu Lasma Ulina Manurung dan Ibu Monika Mintarno. Tuhan, kami mengingat mereka agar mereka senantiasa mendapatkan kasih karunia Tuhan, berkat damai sejahtera, ketentraman melingkupi. Dengan bertambahnya usia ini menjadi pengharapan mereka menjalani masa-masa mendatang. Terima kasih, kami juga berdoa terus Tuhan untuk gereja-Mu di GKI 5 dalam segala program kegiatan yang ada. Tuhan memimpin, menolong, memperlengkapi agar segala sesuatunya nanti terus boleh menjadi sarana Tuhan menyatakan karya-Mu, kemuliaan-Mu melalui berbagai kegiatan, berbagai pelayanan yang ada, terutama nanti di bulan Agustus memasuki bulan kesenian dan bulan remaja, menjadi kesempatan yang baik anak-anak Tuhan di dalam remaja boleh menjadi diperlengkapi dan juga memuliakan nama Tuhan dengan berbagai kegiatan yang ada. Demikian juga untuk bulan kesenian dalam nuansa-nuansa adat daerah, budaya. Tuhan terus memberkati menjadi sarana kami mensyukuri karya dan berkat Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Limpahan rahmat cinta Tuhan terus nyata, terutama di masa-masa menjelang untuk pelaksanaan HUT proklamasi perdana di IKN, menjadi sebuah momen yang baik bagi kami bangsa Indonesia mensyukuri karya dan berkat Tuhan, dan kami bersehati untuk memuliakan Tuhan melalui bangsa dan negara kami. Ini menjadi momentum yang baik bagi bangsa kami bersatu hati, menjaga keutuhan dan mewujudkan perdamaian dan keadilan, kesejahteraan. Berkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden Amin Ma'ruf, dan juga secara khusus dengan segenap jajaran menteri, membantu mereka agar mereka juga memberi yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Mungkin juga persiapan pergantian kepemimpinan karena sudah terpilih presiden yang ditetapkan, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena ini semua boleh menjadi kesempatan yang indah bagaimana bangsa Indonesia belajar untuk terus mewujudkan bangsa yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menuntun kami. Doa ini kami minta, kami alaskan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam berkat Tuhan anugerah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.